Bismillah, halo sahabat boys, pokoknya tetap simak videonya sampai habis biar kamu ada kegiatan. Karena pembahasan kita kali ini tentang bulan Suro. Di masyarakat Jawa khususnya bulan Suro ini sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali pemahaman mereka dalam hal kegiatan dan tradisi. Sehingga banyak sekali orang-orang Jawa khususnya itu mereka enggan untuk membuat atau mengadakan suatu hajatan dan kegiatan pada bulan ini. Namun apakah hal itu benar? Kita kembali kepada sudut pandang Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus, akidah aswaja yang benar. Perlu diketahui juga bahwasanya saya adalah orang Jawa get, nyel-nyelan, Surabaya nyel. Jadi tidak ada tendensi apapun karena kita sama-sama orang yang bersuku Jawa. Yang jelas pertama, dalam Islam suro itu tidak ada. Mungkin kalau ditarik garis atau benang lurus yang dimaknai suro di sini adalah hari Asyura atau dalam Al-Quran disebutkan sebagai hari ke-10 Asyara dalam bulan Muharram. Maka dari itu muncullah bulan suro diambil dari kata Asyara atau Asyura itu sendiri. Karena pada dasarnya bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui ada 4 bulan haram dari ke-12 bulan Hijriah, di mana 3 diantaranya itu berurutan dan yang satu ini terpisah. Yang berurutan adalah Zulqa'dah atau Zulkaidah, Zulhijjah atau bulan Idul Adha, dan Muharram bulan sekarang kita ini. Kemudian yang terpisah adalah bulan Rajab. Dalam hal ini pembahasan kita tentang bulan Muharram karena identik dengan ritual atau kegiatan pada saat bulan Suro. Dipercayai bahwa banyak sekali amalan yang bisa dilakukan, salah satunya mencuci atau memandikan pusaka. Lebih jauh lagi orang takut untuk membuat kegiatan atau hajatan pada bulan ini. Padahal bulan Muharram adalah bulan haram, bulan mulia di mana kita dianjurkan memperbanyak amal solih tentunya. Salah satunya dengan menikahkan anak, menikahkan cucu, ataupun melakukan kegiatan tasyakuran yang bermakna untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya. Lalu yang kedua, dalam Islam kita dilarang untuk tatoyur. Tatoyur itu merupakan perbuatan di mana mengkultuskan suatu hari baik, hari buruk, tanggal baik, tanggal buruk. Kalau kita melakukan sesuatu ini nanti bakalan terjadi ini. Jadi semacam apes, balak, musibah, hoki yang kita lakukan didasarkan tentang perbuatan kita, entah itu dari hari, dari waktu, dari jam, tanggal, dan seterusnya. Itu merupakan perbuatan tatoyur, mempercayai tahayul atau mitos yang berkembang di luar sana tanpa ada dalil hukum syar'i yang melatar belakanginya. Nah, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan tatoyur, karena tatoyur itu termasuk perbuatan syirik, dan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang besar. Dosanya tidak akan bisa diampuni kecuali kita benar-benar melakukan taubatan nasuha. Ini hal-hal tatoyur atau syirik yang bisa melekat pada kegiatan kita di bulan Suro ini, terutama masyarakat Jawa tentunya. Karena dinilai kalau kita melakukan hajatan, membuat suatu kegiatan di bulan Suro ini dianggap akan mendatangkan musibah dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Karena segala sesuatu terjadi itu biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang mengaku Islam masih mempercayai hal-hal yang demikian, berarti perlu dipertanyakan keislamannya. Oke, sekarang kita membahas tentang latar belakang sejarahnya Suro itu ada. Seperti yang disinggung di awal bahwasanya memang ada dinamakan puasa Asyura, yakni pada tanggal 10 Muharram. Nah, sebelum tanggal 10 Muharram ini kita disunahkan juga untuk memulai puasa pada tanggal 1 Muharram pas tahun baru Hijriah. Ini sunahnya kalau kita berpuasa pada saat tanggal 1 Muharram atau awal Muharram, maka puasa sehari kita akan mendapatkan pahala seperti 30 hari berpuasa. Masya Allah. Kemudian tanggal 10 Muharramnya kita kenal dengan puasa Asyura. Puasa Asyura ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka dari itu puasa Asyura ini juga dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Dalam hal ini umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga pada saat itu Rasulullah berpuasa tanggal 10 Muharram dan bahasa kita itu diejek, diledekin. Wah, kamu ikut-ikut, kenapa kamu kok juga berpuasa tanggal 10 Muharram? Kamu berarti ikut-ikut ritual umatku, dalam hal ini Bani Israel.
Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui Rasulullah itu sangat menyukai ibadah puasa, maka sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memberikan suatu syariat yang menyelisihi. Dalam hal ini menyelisihi harinya ditambah. Kita kenal dengan namanya puasa Tasu'ah, yakni tanggal 9 Muharramnya atau tanggal 11 Muharramnya. Bisa di awal, bisa di akhir. Nah, kalau kita lakukan dua-duanya malah lebih baik. Ataupun kita hanya puasa di tanggal 10-nya saja tidak mengapa. Tapi afdolnya umat Islam itu menyelisihi dengan menambahkan puasa Tasu'ah sehari sebelum atau sesudahnya. Syukur-syukur kalau kita mampu dua-duanya. Tanggal 9 iya, tanggal 11-nya iya. Plus tanggal 10 puasa Asyuranya. Ini adalah latar belakang sejarah dari hari Asyura sendiri. Lantas ada riwayat lain yang menyatakan kalau hari Asyura ini hari kesedihan. Nah, kita tarik garis dulu. Hari kesedihan ini memang ada satu riwayat, tapi bukan berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Lebih tepatnya pada saat peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala ini kejadian atau tragedi yang menimpa umat Islam saat mereka menerima fitnah. Fitnah dalam arti adu domba antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, tepatnya pada masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau diadu domba dan dihasut untuk melakukan peperangan dengan ibunda kita semua, ibunda umat muslim, Sayyidati Aisyah radhiyallahu an. Yang menghasut ini adalah orang-orang Syiah, dan mohon maaf, orang Syiah itu bukanlah orang Islam, karena yang membentuk Syiah adalah orang-orang Yahudi. Jadi mereka diadu domba oleh orang-orang Syiah sehingga terjadilah peperangan. Dalam hal ini merebutkan kekuasaan yang sah antara kubunya ibunda Aisyah radhiyallahu an diadu domba dengan kubunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam hal ini Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucu Nabi Muhammad SAW, terbunuh dalam peristiwa Karbala sehingga kepalanya itu dipenggal. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua bersedih, berkabung atas meninggalnya Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucu sang Nabi. Akhirnya sama orang-orang Syiah, Sayyidina Husain ini diagung-agungkan sebagai titisan Nabi dan sebagainya, sehingga orang-orang Syiah sangat mengagungkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Husain radhiyallahu an. Maka dari itu sejarah dari peristiwa bulan Suro, berkabung, bersedih hati, kita dilarang untuk bersuka cita karena momen kesedihan, ini sebenarnya diambil dari latar belakang kisah orang-orang Syiah. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus. Karena apa? Rasulullah SAW sendiri pun tidak pernah semasa hidup beliau mengagung-agungkan sesuatu hal tentang kelahiran dan kematian. Saat putra beliau wafat yang diberi nama Ibrahim atau Qasim, kemudian terjadilah gerhana matahari dan gerhana bulan. Akhirnya para sahabat sebagian itu menyatakan, oh ternyata alam pun berkabung atas kematian dari putra Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Beliau menyangkal dengan tegas bahwa tidak ada sesuatu hal, tanda-tanda yang ada di alam ini berkaitan dengan kematian atau kelahiran seseorang. Ini adalah akidah Islam yang lurus. Jadi nggak ada hubungannya. Meskipun Rasulullah SAW kita kenal sebagai orang yang sangat penyayang kepada anak-anaknya, kepada cucunya, karena itu manusiawi, menyatakan bahwa beliau adalah seorang manusia biasa seperti halnya kita yang sangat menyayangi keluarganya. Bahkan semasa hidupnya Sayyidina Hasan, cucu pertama, ketika bermain sering dicium bibirnya. Kemudian Sayyidina Husain yang terbunuh saat peristiwa Karbala itu, yang dicium adalah lehernya. Nah, saat itu Sayyidina Husain cemburu. Dalam hal ini, kenapa kakak kok diciumnya di bibir sedangkan saya diciumnya di leher? Karena apa? Waktu beliau menyampaikan ke ibunya, ke Sayyidati Fatimah, dan Sayyidati Fatimah bertanya langsung kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah menjawab, sesungguhnya saya sering melakukan itu kepada cucu-cucuku. Kepada Husain saya cium lehernya, kepada Hasan saya cium bibirnya, karena sesungguhnya saya mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti kelak sepeninggalku mereka akan mengalami kejadian, yakni Sayyidina Hasan akan diracun alias meninggal melalui perantara mulutnya.
dari makanan dan minuman yang beberapa ulama menyatakan yang meracun adalah istrinya sendiri karena menerima hasutan dari orang-orang Syiah. Kemudian Sayyidina Husain akan terbunuh dalam hal terpenggal lehernya. Subhanallah, dan hal ini terbukti benar. Ini bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memang benar seorang utusan. Apa yang beliau lakukan tidak semata-mata mengikuti hawa nafsu atau keinginannya sendiri, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat, dan jangan duduk di toilet jongkok.